Shalom, kembali lagi berjumpa di Live Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Bukakan hati kami, Roh Kudus, Kau Guru kami yang agung, cerahkan kami semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai di Roma pasal yang ke-9. Pada kesempatan ini saya ingin membahas ayat 1 sampai 13 dari Roma pasal yang ke-9. Nah, Roma pasal ke-9 ini sebenarnya secara keseluruhan ini membicarakan topik yang sama tentang pilihan atas Israel, ya. Dan topik ini sangat berkesinambungan. Jadi yang minggu depan akan sangat bertalian dengan yang minggu ini. Nah, Bapak Ibu, Roma pasal yang ke-9 ini biasanya salah satu dianggap ayat-ayat pendukung atau prinsip-prinsip pendukung bagi penganut predestinasi, tentunya yang mempercayainya. Kalau saya katakan predestinasi, mungkin di sebagian besar telinga Bapak Ibu, Saudara sekalian, ini sudah bukan hal yang asing lagi. Predestinasi intinya adalah menyatakan bahwa ada orang-orang yang sudah ditentukan untuk selamat dan ada orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Nah, ini memang menjadi perdebatan, saudara ya, khususnya sejak abad 16, sejak zaman reformasi, ya, Calvin dan kawan-kawan, semuanya kebanyakan gereja-gereja reformasi sangat mempercayai apa yang namanya predestinasi. Nah, lalu juga ada pihak-pihak yang menolak tentang predestinasi ini, ya, bahwa mereka tidak bisa terima kalau dikatakan bahwa kok ada Allah yang model gitu, orang diciptakan ditentukan untuk binasa, bahkan ada yang berkata kalau Tuhan model gitu psikopat dong Tuhannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya saya tidak mau membawa kepada pembahasan predestinasi atau non predestinasi, ya. Predestinasi adalah benar bagi mereka yang mempercayainya. Tetapi kalau kita melihat Bapak Ibu ya, kalau kita melihat bahwa gereja mula-mula, gereja timur ya, atau gereja sejak abad 1, abad 2 tidak pernah mengenal konsep yang bersifat fatalistik seperti ini, ya. Mereka betul-betul tidak mengenal konsep yang bersifat fatalistik seperti ini. Jadi memang konsep predestinasi atau fatalistik ini tidak ada sama sekali. Jadi ketika mereka membaca Roma pasal 9, ya itu nggak ada hubungannya dengan hal-hal begitu, ya. Nah, sebenarnya kan bahwa konsep predestinasi sendiri kan munculnya tuh belakangan. Ya, pijakan mereka ada pada kedaulatan Allah, ya, bahwa keadilan Allah harus dipuaskan. Ini kan akarnya sebenarnya, ini bukan tiba-tiba John Calvin mempopulerkan ini atau menemukan ini, enggak. Ini kan awalnya dari pemikiran Anselmus dari Canterbury, ya, bahwa cur Deus homo, ya, bahwa hanya anak Allah yang sederajat dengan Allah yang bisa membayar hutang tersebut sebagai pengganti manusia. Nah, saya tidak punya waktu untuk membahas ini, ya. Tetapi intinya sekali lagi saya katakan bahwa sejak gereja mula-mula itu tidak ada yang namanya ide tentang predestinasi ini, Bapak Ibu. Jadi ketika kita lihat Roma 9, kalau ini dipaksakan kepada konsep fatalistik, Allah menentukan siapa yang selamat, siapa yang binasa sejak semula, maka tidak nyambung. Nah, kita kembali lagi mengingat konteks di mana Paulus membicarakan di pasal-pasal sebelumnya, ya. Bukankah Paulus sedang membicarakan bahwa Israel memang umat pilihan yang punya Taurat, punya perjanjian dengan Allah, bangsa bersunat, tapi Paulus hendak menekankan, keselamatanmu, ya, itu bukan dari legalisme Tauratmu. Ini konteksnya dulu, ya. Betul, bangsa Israel itu umat pilihan, tetapi kita harus melihat pilihan dalam hal apa, ya. Dan mereka berpikir bahwa legalisme Taurat mereka dapat menyelamatkan mereka. Ini yang ditentang oleh Paulus, bahwa keselamatan itu oleh iman, ya.
Paulus terus mengkritisi di pasal-pasal sebelumnya dan menasehati orang-orang Yahudi yang kerap kali merasa dirinya lebih rohani daripada bangsa lain, merasa dirinya lebih benar, lebih suci, dan mereka bisa dibenarkan, diselamatkan karena legalisme Taurat mereka. Nah, Roma pasal 9 ini konteksnya tidak sedang bicara tentang keselamatan individu per orang. Atau dengan kata lain, siapa yang memperoleh hidup kekal, siapa yang ke neraka. Enggak, Paulus lagi nggak bicara itu sama sekali. Jadi kalau mau dihubungkan menjadi hal yang fatalistik, ya, kepada predestinasi, ya tidak nyambung karena konteksnya memang bukan sedang bicara itu. Roma pasal 9 ini konteksnya sedang bicara tentang dua komunitas besar. Saya ulang lagi, konteks Roma pasal 9 ini sedang bicara tentang dua komunitas besar. Komunitas yang pertama tentunya adalah bangsa Israel. Ini memang umat pilihan perjanjian lama yang dipilih Tuhan. Lewat Abraham, Ishak, Yakub. Yakub punya 12 suku, salah satunya suku Yehuda, dan Mesias akan lahir dari keturunan Yehuda. Tetapi masalahnya mereka menolak sang Mesias. Itu komunitas besar yang pertama. Komunitas besar yang kedua adalah gereja sebagai tubuh Kristus. Komunitas baru yang tidak boleh lagi ada pemisahan antara Yahudi ataupun non-Yahudi. Yang penting mereka menerima Kristus sang Mesias itu. Ini yang menjadi konteks dari Roma pasal 9. Jadi sekali lagi, Roma pasal 9 bukan sedang bicara keselamatan individu per individu. Siapa yang beroleh hidup kekal, siapa yang masuk neraka. Enggak, konteksnya bukan lagi bicara itu. Konteksnya Paulus sedang bicara ada dua komunitas besar. Bangsa Israel sebagai umat pilihan yang lama, yang menolak Mesias, padahal Mesias lahir dari sana. Konteks yang kedua adalah gereja sebagai tubuh Kristus. Inilah umat pilihan perjanjian baru, di mana persoalannya bukan soal Yahudi non-Yahudi lagi, tetapi siapa yang menerima Kristus, siapa yang beriman seperti Abraham, itu yang sudah kita pelajari di Roma pasal yang keempat, ya, kelima, keenam, hasil pembenaran. Orang-orang yang dibenarkan adalah yang mengikuti jejak iman Abraham. Jadi ini sudah lintas darah daging, lintas ras, lintas suku. Ini masalah siapa yang mau mengikuti jejak Abraham. Kalau Abraham taat mendengarkan suara itu yang memanggil dia keluar dari Ur Kasdim, maka umat perjanjian baru adalah orang-orang yang taat mendengarkan Kristus. Di mana Paulus mengambil ide ini dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 39 yang Yesus sendiri katakan, yang merupakan keturunan Abraham adalah dia yang hidup seperti Abraham hidup, mengikuti jejak iman Abraham. Itu sebabnya Abraham itu sekalipun merupakan identitas kebanggaan bagi orang Israel untuk disebutkan sebagai anak Abraham, tetapi julukan dia, Abraham itu julukannya bukan bapak orang Israel, bukan, tapi bapak orang beriman. Artinya orang yang punya iman seperti Abraham itu akan menerima pembenaran dalam Kristus. Kan begitu, ya. Nah, kondisi ini membuat Paulus sangat berduka dan susah hati. Itu sebabnya kita baca dulu ya ayat 1-3. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Jadi Paulus susah hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Saudara, ayat ini bukan berarti Paulus mau murtad, bukan saudara ya. Ini Paulus sedang menceritakan, Paulus lagi susah hati lagi, sedang berduka. Kenapa? Karena Paulus sangat mengasihi bangsanya sendiri, yaitu Yahudi. Paulus susah hati, kenapa kalian itu yang sebenarnya umat pilihan kok malah menolak Mesias? Bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi aja mau terima, kenapa?
apa kalian itu menebalkan hati, jadi keras kepala, menegahkan tengkuk, menolak Mesias? Ini masalahnya. Jadi ungkapan ayat ketiga ini sekali lagi bukannya Paulus kurang mengasihi Kristus, tidak, tetapi satu ungkapan bahwa demi bangsanya mengenal Kristus, ia rela deh untuk dikucilkan, untuk tidak disukai, untuk terkutuk sekalipun dia rela, untuk terlepas dari semua haknya, untuk beroleh semua kebahagiaan dalam Kristus, dia rela kehilangan itu, asalkan bangsanya boleh mengenal Kristus, percaya sama Kristus. Saudara, Paulus sangat peduli dengan bangsanya sendiri. Bukankah ini sejajar dengan yang Musa satu kali katakan dalam Keluaran 32 ayat 32, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Saat itu Tuhan lagi marah sama Israel, lalu Musa bilang, Tuhan, redakan amarahmu, ya. Aku rela dihapus kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Ini adalah satu ungkapan bahwa dia sangat mengasihi bangsanya sendiri. Nah, sebenarnya ini ada satu pertanyaan refleksi bagi kita semua. Apakah saudara mengasihi Indonesia? Apakah Indonesia ada dalam doa saudara? Apakah Indonesia ada di hati saudara? Sekalipun saya keturunan Chinese, mungkin ada yang keturunan dari Sumatera, dari Jawa, dari Kupang, dari Ambon, dari Papua, dari Sulawesi. Tapi kita semua Indonesia. Adakah kita peduli dengan bangsa kita? Atau kita hanya peduli untuk kemakmuran kita sendiri? Nah, Paulus enggak begitu, saudara. Ya. Paulus tahu bukan satu kebetulan dia lahir sebagai orang Yahudi. Makanya dia sampai susah hati terhadap bangsanya sendiri. Saudara, bukan satu kebetulan kita dilahirkan jadi orang Indonesia. Ini bukan kecelakaan loh, kita lahir sebagai orang Indonesia. Pasti Tuhan punya maksud di mana kita dilahirkan seperti orang Indonesia. Kita harus mengasihi bangsa ini. Kita harus berdiri sebagai eklesia. Berdiri sebagai eklesia maksudnya adalah berdiri di pintu gerbang di bangsa ini. Ayo orang-orang percaya, maksimalkan semua potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara ini, ada yang bekerja sebagai pegawai negeri, ada yang bekerja sebagai aparatur negara, penegak hukum, bisnismen, profesional, lawyer, apapun itu, dokter. Berdirilah sebagai eklesia di gerbangmu untuk bangsa ini. Jangan memiliki pola yang sama, sistem yang sama yang dunia ini kenakan. Kalau kita ditempatkan Tuhan di Indonesia, ini bukan satu kebetulan. Ayo, bekerjalah dengan sistem kerajaan Allah. Bekerjalah dengan sistem kerajaan Allah. Jangan kita ikut sistem dunia kerjanya. Orang nipu kita ikut nipu, orang curang kita ikut curang. Harusnya kasih, keadilan, kebenaran, damai sejahtera itu loh yang sangat mewarnai daripada apa yang kita kerjakan. Yuk, kita belajar ini dari Paulus ya. Paulus mengasihi bangsanya, kita juga seharusnya mengasihi Indonesia. Nah, Bapak Ibu, kita teruskan ayat yang keempat dan kelima. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia, Mesias, adalah Kristus, maksudnya Allah yang harus dipuja sampai selama-lamanya. Amin. Ini hal yang membuat Paulus susah hati. Orang Israel sudah dipilih untuk melahirkan Mesias. Dan Mesias itu Allah sendiri. Malahan mereka mengeraskan hati. Bangsa-bangsa lain yang bukan pilihan justru membuka hati. Ini yang selalu saya katakan. Ya, kita ini jangan dalam tanda petik mabok agama, saudara ya. Saya melihat hari-hari ini tuh kalau ada orang Kristen tertentu ya, apalagi kalau yang baru pertama kali ke Israel,
Itu kalau ngelihat orang Yahudi tuh kayak, wah ini warga kelas 1 dunia. Seakan-akan ini derajatnya di atas kita sebab dia umat pilihan Allah. Nah ini nih mabok agama yang ngaco, saudara, ya. Saya selalu katakan orang Israel itu betul umat pilihan, di mana pemilihan Tuhan untuk menurunkan Mesias lewat Abraham, Ishak, Yakub, keturunan Bani Yehuda, Mesias lahir. Inilah konteks pemilihannya, ya. Nothing more than that. Jangan dianggap orang-orang Israel itu VVIP. Kalau kita kelas kambing, kelas ayam, enggak ada yang begitu, saudara, ya. Ya. Makanya orang Kristen tuh kadang-kadang kalau baru ke Israel dia bisa jadi lebih Yahudi dari orang Yahudi. Terus minder sama orang Yahudi karena konsepnya salah, ya. Konsepnya salah. Nanti kita belajar terus nih. Di kitab Roma ini sangat menarik bahwa Tuhan tidak menyayangkan bangsa Israel. Kalau dia tegak tengkuk terus dihajar ya dihajar. Nggak ada VVIP-VVIP-an. Tuhan tidak memandang muka. Ya, nah tapi kalau orang yang nggak ngerti bingung sama yang begini-begini. Maka yang bisa kita lihat di sini adalah mereka orang Israel yang diangkat menjadi anak tapi nggak mau terima, punya perjanjian, punya Taurat, punya ibadah. Hayo, kurang apa lagi? Kenapa tetap mengeraskan hati? Ya, yuk kita lihat sekarang, kita teruskan. Nah ini yang menarik, ayat 6-13 saya baca langsung ya. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Ya. Nah ini Paulus sudah mulai shifting. Ingat konteks sebelumnya bahwa yang merupakan anak Abraham adalah yang beriman. Yang merupakan umat pilihan adalah orang-orang yang beriman kepada Kristus. Dan ini konsisten disampaikan sampai nanti pasal-pasal selanjutnya. Maka sekarang dikatakan firman Allah tidak mungkin gagal. Ya, biarpun bangsa Israel tidak mau menerima Kristus, firman Allah tetap tidak akan gagal. Ada bangsa-bangsa lain yang mau menerima Kristus, sekalipun Israel nggak mau menerima Kristus. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Konteksnya Israel sebagai umat pilihan Allah sekarang. Jadi Paulus mau bilang, sekalipun kamu punya darah daging Israel asli, kalau kamu tidak menerima Kristus, kamu bukan lagi umat pilihan Allah. Sekarang umat pilihan Allah itu ada pada iman kepada Kristus, bukan soal kelahiran darah dan daging. Nah, dan juga tidak semua orang yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Nanti saya jelaskan, saya baca dulu ya. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan punya seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi, ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Ya. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Tetapi seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Nah, di sini Rasul Paulus menggunakan contoh-contoh untuk menunjukkan kedaulatan Allah. Ada sisi kedaulatan Allah ya dalam memilih instrumen rencananya ya. Nah, jadi predestinasi itu kan sudut pandangnya kedaulatan Allah. Di sini memang Paulus mau mengambil contoh Allah itu memang punya kedaulatan. Jelas iya. Jelas Allah itu pasti punya kedaulatan. Kenapa Mesias tidak dilahirkan
dari keturunan Cina misalnya, atau Ambon. Nggak, ini kedaulatan Allah untuk Mesias dilahirkan dari keturunan Israel. Ya, nah, jadi di sini Allah Paulus maksud saya menggunakan contoh-contoh Alkitab. Yang pertama yang digunakan Ishak dan Ismail. Ishak itu dipilih bukan hak biologis semata, tetapi karena dia anak yang dijanjikan. Memang Tuhan berjanji yang akan mengandung Sarah, yang akan mewarisi adalah Sarah. Di tengah jalan gak sabar, akhirnya Abraham sama Hagar juga lahir anak, tapi enggak. Yang anak perjanjian sejak semula yang Tuhan katakan adalah Ishak. Nah, maka yang berasal dari Ishak yang akan disebut sebagai keturunan Abraham yang mewarisi janji. Nah, sekarang saya balik lagi. Tadi kan dikatakan di ayat yang ke-6, firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Lah, sekarang sama. Apa sih yang dijanjikan sejak semula kepada umat manusia? Mesias. Jadi kalau bangsa Israel nggak mau mempercayai apa yang dijanjikan, jadi lihat ya, pusatnya itu pada Kristus, bukan pada Israelnya. Israel dalam hal ini kalau kita paralelkan, yang dijanjikan itu bukan soal Israel, tapi Mesiasnya. Itu yang dijanjikan. Seperti Ishak yang dijanjikan. Nah, sekarang Mesias yang dijanjikan sejak kapan? Sejak pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa, keturunan Hawa akan meremukkan kepala ular. Nah, dalam hal ini kalau kita mau bikin paralel, jadi bangsa Israel yang tegak tengkuk itu seperti keturunan Abraham yang bukan dari anak perjanjian. Sekalipun keturunan tapi tidak akan mewarisi. Ismail itu keturunan nggak? Keturunan darah dan daging, tapi tidak bisa mewarisi. Nah, sekarang juga Kristus itu yang dijanjikan. Kalau mau mewarisi apa yang dijanjikan Allah, harus di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak bisa mewarisi. Kenapa? Karena yang dijanjikan itu Mesias. Nah, contoh yang kedua, Yakub dan Esau. Ini kan yang diambil sama Paulus. Nah, kutipan aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau itu kan diambil dari Maleakhi 1 ayat 2 dan 3. Coba kita lihat ya. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Nah, pernyataan dalam Maleakhi ini ditulis jauh setelah mereka jadi bangsa, saudara. Mana ada bayi punya gunung, ya. Allah tidak berkenan kepada bangsa Edom keturunan Esau karena kekerasan hati dan gaya hidup mereka yang tidak mengenal Allah. Memang dalam kemahatauan Allah, Allah mengetahui bahwa Yakub yang akan menerima hak kesulungan, ya. Esau itu ditolak bukan urusan sop kacang merahnya. Kalau kacang merah mah terlalu kecil, mau satu bakul juga bisa, satu gentong juga bisa. Tapi Esau ini tidak menghargai hak kesulungan, di mana hak kesulungan itu sebagai pemimpin ibadah, tanggung jawab keluarga, pengenalan akan Tuhan, ini semua tanggung jawab anak sulung. Nah, Esau tidak bisa menghargai itu. Maka memang pantas kalau hak kesulungan ini diberikan kepada Yakub. Ya. Jadi sekali lagi dalam kemahatauan Tuhan tahu nggak? Ya, Tuhan pasti tahu. Tapi saya mau katakan begini, saudara, ya. Kita tidak perlu masuk dalam ranah apa yang bukan ranah kita. Karena kita tidak bisa memahami kemahatauan Tuhan. Ya, pikiran Tuhan itu sangat tidak terselami. Siapa kita bisa menyelami sampai ke sana? Yang jelas bagi kita adalah
kita menerima Kristus, taat akan suaranya, itu bagian kita. Ya. Jadi sekali lagi Roma pasal ke-9 ini bukan bicara konsep fatalistik. Ya. Paulus sedang tidak bicara siapa yang binasa, siapa yang gak binasa, enggak. Tapi tentang dua komunitas besar, bangsa Israel, umat pilihan yang lama yang menolak Mesias, dan gereja sebagai tubuh Kristus. Komunitas baru yang terdiri dari baik orang Yahudi, non-Yahudi yang menerima Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan itu. Jadi barang siapa tidak ada di dalam Kristus tidak akan menerima janji itu. Nah, jadi point of view-nya berbeda, ya. Point of view-nya bukan ada pada fatalistiknya, tidak. Sebagaimana Abraham boleh punya anak yang lain, tetapi yang dijanjikan Tuhan adalah Ishak. Maka lewat keturunan Ishak yang menerima perjanjian. Ini sama. Kamu boleh jadi orang Israel, keturunan darah daging Israel. Tapi yang Allah janjikan sejak semula untuk umat manusia adalah Kristus Mesias. Siapa yang di dalam Kristus, dia yang akan berhak menerima janji-janji Allah. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk kasih setiamu, matraikan kebenaran ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di live study yang akan datang, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you.